Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ada lagu yang paling populer, lagu rohani untuk saat-saat pandemi seperti ini, yaitu lagu Yesusku, gitu kan? Aku percaya Engkau. Oh, bagus sekali. Yuk kita nyanyi sebagai doa kita berdiri yuk. Berdiri semua, lalu kita keluarkan suara kita untuk memuliakan Tuhan, menyatakan kerinduan kita pada sakramen Maha Kudus. Mereka sudah bisa, jadi nggak usah pakai yang rekaman. Anda hafal ya? Saya belum hafal. Yuk, Mas Pur. Kita hayati lagu yang sangat luar biasa ini. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku kehadiranmu dalam jiwaku, karena aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Dalamlah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan terpisah dari padamu. Kita muliakan Tuhan dengan tepuk tangan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, masa pandemi membuat kita menjadi nyata merindukan. Bukan hanya cerita bahwa ketika orang meninggalkan gereja Katolik dan memilih iman lain, pingin kembali ke gereja Katolik karena Ekaristi. Dan itu banyak sekali. Tetapi nyatanya kita yang tetap penderet dalam Gusti di gereja Katolik, ketika kesempatan untuk menyambut komuni berkurang atau tidak ada lagi sementara, betapa itu sungguh-sungguh membuat kita menderita. Dan saudari-saudara, kemudian gereja secara kreatif menawarkan pemenuhan kerinduan itu dengan misal live streaming. Saya ingin mengatakan apa yang dikatakan oleh Bapak Suci Fransiskus, bahwa misa online, misa streaming itu memang
bukan yang diidealkan oleh gereja, bukan yang kita idealkan. Kerinduan kita adalah menyambut tubuh Kristus, merayakan Ekaristi secara sakramental. Tetapi karena keadaan yang sedemikian, cukuplah kiranya dengan terus membangun kerinduan itu, suatu saat kapan aku bisa merayakan Ekaristi, tetapi sekurang-kurangnya aku menyambut Tuhan dalam Ekaristi yang aku sambut secara rohani. Aku memeluk Tuhan, Tuhan mengunjungi hidupku. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi penghiburan bagi Anda yang ada di rumah, yang entah karena apa, mudah-mudahan bukan karena malas ya, tetapi memang tidak punya kesempatan untuk merayakan Ekaristi secara sakramental. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ekaristi sering disebut sakramen mayor. Mayor itu artinya besar, lawannya adalah minor. Nah, Ekaristi dalam kehidupan beriman adalah sakramen mayor yang setiap kali seperti makanan ingin kita santap secara harian. Dan setidaknya seminggu sekali kita melakukan itu, dan gereja menawarkan bahkan kalau mau Anda setiap hari bisa melakukan itu karena ada misa harian. Di sini belum banyak yang hadir. Saya kira sekitar 40-50 orang kalau pagi. Tetapi ayo, karena Ekaristi itu adalah dikatakan puncak dan sumber kehidupan iman. Artinya kalau hidup itu seperti perjalanan naik turun jatuh bangun, kita bundeli, kita berhenti, kita mengambil nafas dalam pesiaran itu melalui Ekaristi. Ketika kita mendengarkan firman dan menyambut Tuhan Yesus yang akan mengikuti, menyertai pesiaran kita. Kapan itu Romo? Atas banyak peristiwa yang menjadi puncak-puncak kehidupan kita. Karena ulang tahun perkawinan, karena selesai dari masalah, karena kenaikan pangkat, karena bahkan juga dalam jurang-jurang kehidupan ketika di titik nadir, ketika dalam kesesakan, ketika aku sedang kehilangan seseorang yang aku cintai, ketika aku sedang mengenangkan peristiwa yang pahit, aku merayakannya bersama Tuhan, aku mengenangkannya bersama Tuhan, dan itu adalah Ekaristi. Tidak selalu misa keluarga, tidak selalu misa ujub, tetapi merayakan. Dan sekali lagi gereja menyediakan fasilitas instalasi keselamatan itu, Ekaristi itu bahkan setiap hari. Maka saudari-saudara, ayo. Bahkan kalau seandainya aku tidak sempat untuk merayakan Ekaristi harian, gereja itu mempunyai kebiasaan juga apa yang disebut visitasi. Apa itu visitasi? Berkunjung sejenak kepada Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Maka gereja ini juga membiasakan ada satu pintu yang selalu dibuka. Kapanpun Anda datang, bahkan jam 3 pagi pun ada yang menjaga pintu. Untuk datang karena bunek, karena ingin segera mau ketemu anaknya yang sedang kena COVID di Lampung, maka aku mau mampir gereja. Mampirlah untuk 5 menit berjumpa dengan Tuhan dalam sakramen Maha Kudus, dan itu visitasi. Selalu ada satu pintu yang dibuka, sementara pintu dari sakristi ini, atau mungkin suatu saat kalau mulai banyak peminat, satu pintu dibuka untuk kapanpun. Jadi jangan wige-wige. Romo juga tidak akan bertanya, dengaren kok datang ke gereja ada apa ya? Romo nggak ingin ngerti juga, kecuali Anda ingin bertemu dan sharing. Jadi silakan. Ekaristi menjadi puncak dan sumber kekuatan iman Kristiani kita. Amin. Tawaran yang menarik. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ketika merayakan perjamuan Paskah bersama para muridnya, ketika mengangkat syukur atas roti, Tuhan bersabda seperti yang kita dengar dari bacaan Markus tadi, mengangkat roti dan mengatakan,
ambillah, inilah tubuhku. Dan ketika piala syukur diangkat, Tuhan Yesus sekali lagi, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi Gereja Katolik tidak membuat tafsir yang lain kecuali membaca dengan cermat, dan ini sangat mudah dipahami, bahwa ketika sudah dikonsekrasi, hosti itu menjadi sakramen Maha Kudus, menjadi fisik Tuhan Yesus. Itulah kenapa dalam perjalanan sejarah juga kita melihat, bisa menyaksikan sampai hari ini, ada banyak mukjizat Ekaristi. Di Italia itu, di kota Lanciano, ada Ekaristi yang berubah, hosti yang berubah menjadi daging. Dan itu menggemparkan seluruh kota, dan kemudian itu diabadikan dalam monstran yang sangat luar biasa hebatnya, dan banyak orang berkunjung di sana. Itu di Italia. Kemudian di dekat Lisabon, saya ke sana juga, di kota Santarém, itu Lore Lisabon Portugal, itu juga ada mukjizat Ekaristi. Bahkan mukjizat itu diterima oleh orang yang tidak percaya. Jadi saking bencinya pada kepercayaan iman Katolik, maka dia ingin menyusup dan mau ikut menyambut tubuh Kristus. Dan ketika mau menyambut tubuh Kristus dengan lidah, ternyata menjadi daging, menjadi tubuh Kristus. Dan dia kebingungan, dilepeh, lebokke kacu, gawa mulih, gempar semua. Itu di kota Santarém dan di banyak tempat. Malam ini juga saya mendapatkan undangan untuk Zoom seminar oleh Suster Maria Bridge-Magna, orang Amerika yang akan bercerita tentang pengalaman Ekaristi nanti jam 8. Jadi sungguh-sungguh Ekaristi adalah tubuh Kristus yang kita sambut. Dan ketika malam itu Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Dan Gereja Katolik tanpa catatan, amin. Sehingga Ekaristi memang tubuh dan darah Kristus. Itulah kenapa di Gereja Katolik, dan hanya Gereja Katolik, ada tabernakel, tempat bersemayam Tuhan yang sudah dikonsekrasi dari hosti. Itulah kenapa ketika Anda masuk Gereja Katolik, Anda langsung diam, mengambil air suci, menyatakan permohonan kesucian, menandakan baptis, dan kemudian mencari tempat duduk. Sebelum duduk pun Anda akan memandang sakramen, dan sebelum duduk pun Anda akan berlutut dulu, dan kemudian baru duduk dan berdoa. Luar biasa. Maka saudari-saudara, hari raya tubuh dan darah Kristus, mari kita maknai untuk membangun komitmen lagi. Aku rindu Tuhan, dan aku ingin Kau penuhi kerinduanku. Ketika ada kesempatan Ekaristi, aku mau untuk merayakannya. Seperti apapun seringkali repotnya. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.